Hai, still with me, Gunawan, and this is Cup Hobby. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, karena kita akan membagikan video-video seputar hobi, koleksi, ataupun mainan di setiap minggunya untuk kalian. Dan hari ini kembali kita akan membahas satu figur kembali dari SHF, yaitu Frieza First Form and Frieza Pod, seperti yang bisa kalian lihat di depan ini. Dari tampilan box bagian depannya, kita langsung bisa melihat tampilan dari figur si Frieza-nya itu. Ada tulisan SHF Figure Arts di sini, terus Frieza First Form and Frieza Pod, dan tulisan Jepang. Di sini ada stiker Tamashii Nations Quality. Di sebelah sini ada foto dari si Frieza-nya dengan menaiki potnya ya, atau kendaraan si Frieza. Ada Bandai, Dragon Ball Z, dan lain-lain. Di bagian samping box juga ada tulisan Frieza First Form and Frieza Pod, tulisan Jepang. Begitu juga di bagian bawahnya sini. Kalau di sebelah samping sebelah sini ya, ada gambar dari si Frieza-nya ya. Lalu bagian bawah ada gambar si Frieza, tulisan Frieza First Form, dan ada SNI di sini. Sedangkan di bagian belakang juga hampir sama, sebagian besar diisi oleh gambar dari si Frieza-nya dengan berbagai pose. Ada SNI juga di sini, ada warning dan lain-lain seperti biasanya. Tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung saja kita bongkar figur ini dari kotaknya. Di sini kita mendapatkan 5 buah ekspresi wajah dari si Frieza, di mana bisa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 3 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan, di mana ini hanya pas untuk jenis kepala Frieza tertentu, karena kita mendapatkan 2 jenis kepala si Frieza. Jadi 3 sebelah kiri ini cocok untuk salah satu jenis kepala Frieza nanti, dan 2 ini juga cocoknya ke bagian yang satunya lagi. Bisa dilihat di sebelah kiri ini adalah ekspresi wajah normal ya. Sekilas terlihat sama, tetapi bisa kita perhatikan lebih teliti, ada perbedaan mungkin di bagian sedikit mimik mukanya atau bagian matanya ya. Memang sekilas sih sama. Terus di sini ekspresi dia sedikit kesel, marah, ekspresi berteriak, dan ekspresi seperti sedang tertawa. Untuk detail dari wajah si Frieza ini saya rasa cukup bagus dan cukup detail. Terlihat garis-garis wajah dan juga bentuk gigi, lidah. Begitu juga dengan perpaduan warna dari wajah si Frieza. Seperti yang saya bilang tadi, kita mendapatkan 2 buah kepala si Frieza. Di sini sih almost sama sih kalau dari bentuknya dan warnanya. Cuma yang membedakan ada di bagian alis. Di sini terlihat alisnya agak terangkat, sedangkan di sini alisnya normal ya, datar. Untuk detailnya sendiri saya rasa juga cukup bagus, cukup detail, dan perpaduan warnanya juga sesuai dengan karakter si Frieza. Lalu kita mendapatkan 3 pasang tangan. Di sini adalah tangan dengan pose menggenggam, lalu ada tangan dengan pose terbuka, tangannya, jari-jari tangannya terbuka, dan ada pose tangan menunjuk dan menyentuh. Ini seperti menyentuh dan menunjuk. Untuk detail-detail tangannya di sini saya lihat cukup detail dengan detailing garis-garis tangan. Bahkan cat kuku si Frieza berwarna hitam juga dicat sangat rapi. Lalu kita mendapatkan aksesoris lainnya seperti scouter, ada Namekian Dragon Ball dengan bintang 5, dan juga ini bola energi senjatanya si Frieza. Untuk bola energi ini
kelihatan ya seperti biasa saja sih. Kalau untuk Namekian Dragon Ball-nya ini warnanya sedikit orange dan bening. Kalau kena cahaya bisa kelihatan ada kilauan di bawahnya ini. Lalu untuk scouternya sendiri dibuat dengan perpaduan warna putih, merah dan juga pink, dan juga ada sentuhan warna hitam. Kita juga mendapatkan aksesoris lainnya yaitu pot atau kendaraannya si Frieza. Untuk potnya itu sendiri secara kita lihat sekilas cukup bagus dengan diberi sentuhan cat warna emas di sini. Lalu di bagian sisi luarnya ini warna hitam doff. Dan untuk sisi-sisi sampingnya juga sama ya, warna emas dan warna hitam doff. Begitu juga untuk bagian belakangnya. Untuk bagian atas ini diberi sentuhan cat seperti warna putih keabu-abuan. Untuk detail bagian dalam pot atau kendaraan si Frieza ini bisa kita lihat ada bagian kemudi di sini dan tombol-tombol lainnya untuk kendaraan Frieza ini. Lalu ada warna merah di sini, ini tempat duduknya ya, dan juga tempat tangannya si Frieza di dalam pot. Ini juga ada detail seperti tempat meletakkan sesuatu. Mostly dalamnya berwarna abu-abu, dan di bagian belakangnya ini seperti ada tempat penyimpanan barang. Lalu disediakan juga ini kaki dari si Frieza, dan ini ada join untuk bagian ekor Frieza, sedangkan ini join untuk bagian tubuh Frieza, sehingga nanti bisa kita dudukkan figur Frieza di pot ini. Secara overall pot ini didesain cukup bagus dan cukup detail sekali. Nanti kita akan coba mendudukkan Frieza di pot ini. Next kita akan bahas artikulasi dari figur Frieza yang satu ini. Dan ini tampilan secara keseluruhan dari figur si Frieza First Form and Frieza Pot. Kalau kita perhatikan sekilas, figur ini dibuat sangat mirip sekali dengan figur yang ada di anime Dragon Ball. Kita akan mulai mencoba artikulasi dari si Frieza. Kita mulai dari bagian kepala terlebih dahulu. Untuk bagian kepalanya saya rasa kalau produk dari SHF ini pasti bisa diputar sampai 360 derajat. Ya, bisa seperti kalian lihat di sini. Untuk lihat ke atas ya cukup jauh. Ya, kalau kita perhatikan lihat dari samping. Untuk menunduk ke bawah juga sangat jauh ya. Dagunya bisa sampai ke bagian leher atau dadanya. Kalau untuk melihat kanan kiri pasti ini sudah sangat jauh ya untuk bagian kepala. Untuk artikulasi bagian bahu Frieza kita coba untuk diputar, apakah bisa ke atas. Oh, dia tersangkut dengan armor bagian bahunya sehingga nggak bisa kita paksa ke belakang. Kalau mau dipaksa sih, oh bisa sih. Oh oke. Kita coba angkat tangannya setinggi mungkin. Oh bisa ya. Bisa, tapi memang agak terhalang oleh bagian armor bahu dari si Frieza. Bahunya bisa diputar. Terus bagian bicep ini juga kalau dilihat bisa diputar seperti figur-figur Dragon Ball SHF pada umumnya ya. Semua bisa diputar. Oke.
Lalu bagian siku tangan juga bisa kita coba tekuk, bisa kita tekuk untuk bagian siku tangan. Lalu untuk bagian pergelangan tangan bisa kita putar-putar ya. Ini armornya juga bisa diputar-putar sih. Oke ya, itu untuk artikulasi dari bagian tangannya. Lanjut bagian dada atau diafragmanya ya. Kita coba untuk ke bawah ya, bisa ditekuk ya, seperti ini ya, kelihatan ya. Ini bisa ditekuk di samping ya, mungkin agak kelihatan. Bisa ditekuk ya, cukup jauh. Ya itu untuk kalau ke atas ya, untuk berdiri tegak ya, seperti pose awal. Lalu bagian selebihnya ini tidak bisa diputar-putar lagi ya, cuma sebatas ke atas dan ke bawah. Kita lanjut mencoba artikulasi bagian pinggang ya, pinggang dari si Friza. Kita coba putar. Bisa diputar seperti ini untuk pinggangnya. Terus kalau ke bawah digerakkan ya ya, seperti ini, sedikit saja, tidak jauh, kanan kiri juga sama. Oke. Lanjut ke bagian pangkal paha. Pangkal paha kita coba untuk diangkat kaki Friza ya, bisa tinggi lurus seperti ini. Kalau dipaksakan ini kena armor dari badan, sudah tidak bisa diangkat lagi lebih jauh karena sangkut armor ke belakang ya, seperti ini. Oke, berarti mentoknya ya segini lah ya, mentok. Kalau dipaksakan bakal putus joinannya. Lalu kita coba untuk bagian lutut bisa ditekuk seperti ini ke belakang, seperti ini juga bisa, ini juga bisa ya, seperti itu. Lalu di pergelangan kaki ya seperti biasa, nih bisa diputar-putar. Lalu kita lanjut ke bagian ekor. Nah, di bagian ekor si Friza sini ada beberapa bagian yang bisa kita coba artikulasinya. Yang pertama di bagian sini terlebih dahulu. Untuk artikulasinya kita coba putar-putar ya. Ini bisa diputar-putar, bisa di ke bawah, ke atas, ya, ke samping dan diputar-putar. Ini artikulasinya ya cukup jauh ya. Lalu di bagian sini juga ada artikulasinya. Bagian sini artikulasinya ini cuma diputar-putar sih. Oke. Kalau bagian ujung ini udah nggak ada. Oke, jadi itu tadi artikulasi untuk si Friza. Secara keseluruhan sih artikulasinya cukup bagus dan cukup jauh ya menurut saya. Ini kita coba bahas dari sisi detail dari si Friza ini. Untuk bagian kepala Friza, di sini bisa kita lihat bagian tengahnya ini diberi sentuhan cat berwarna ungu, tapi ini ungu-ungu Dove kalau saya lihat. Terus bagian luar sininya ini berwarna putih-putih agak keabuan ya, dia nggak putih bersih. Untuk tanduknya sendiri berwarna hitam, sedangkan detail-detail dari helmnya ini atau kepala si Friza ini ya saya lihat sih cukup detail lah ya, ada garis-garis, tidak polosan saja. Lalu untuk bagian armor bahunya di sini berwarna coklat dengan detail-detail garis-garis. Bagian sisi luarnya les berwarna putih tapi tidak putih bersih. Untuk bagian wajah si Friza sendiri itu berwarna ungu dengan perpaduan warna agak pink ya,
agak pink, warna mata merah. Lalu untuk leher dan badan sini juga berwarna ungu. Sedangkan di bagian tangan, lengan berwarna pink. Begitu juga bagian paha dan atas kaki ya, berwarna pink. Sedangkan untuk tangan dan kaki berwarna ungu dengan ada kuteks berwarna hitam. Untuk armor badannya juga berwarna ungu. Di bagian tengah sini berwarna coklat dengan sentuhan detail garis-garis. Begitu juga dengan detail garis pembagi armornya, ini cukup jelas dibuat dengan les berwarna putih, tetapi bukan putih bersih. Lalu untuk armor tangan juga sama lah ya, perpaduan warna coklat dan putih yang agak keabu-abuan. Bagian ekor di sini berwarna pink atau merah muda. Sedangkan di ujung ekor berwarna ungu. Tetapi warna ungunya ini ungu-ungu glossy ya, tidak satu warna dengan bagian armor ataupun bagian helm kepala si Frieza. Ini lebih ke ungu dove. Sedangkan untuk celananya berwarna hitam. Untuk detail secara keseluruhan menurut saya dibuat cukup detail dan sangat bagus sekali. Tidak ada cat ataupun cetakan-cetakan yang melebihi dari batas cetakan ataupun batas cat yang seharusnya. Nah, di bagian telinga sebelah sini kelihatan bolong ya. Seharusnya tadi ada ini telinganya, cuma mungkin tadi copot. Jadi langsung saja kita coba pasang scouternya si Frieza ya. Kita lihat penampilan si Frieza memakai scouternya bagaimana. Nah, ini dia penampilan Frieza dengan memakai scouternya. Kelihatan agak keren ya, agak high tech gimana gitu ya. Ini penampakan dari sisi sampingnya. Nah, jadi telinga sebelah kirinya itu bisa dilepas dan digantikan dengan scouter. Begitu juga sebaliknya. Next, kita akan coba mendudukkan Frieza di potnya atau di kendaraan si Frieza. Nah, ini tampilan Frieza pada saat mengendarai potnya. Terlihat cukup keren ya. Oke, itu tadi sudah kita lihat apa aja yang kita dapatkan di dalam box dan juga detail-detail dari figur Frieza First Form and Frieza Pod ini. Kesimpulan dari saya, figur yang satu ini dibuat cukup detail dan cukup bagus, bahkan menyerupai figur Frieza yang ada di anime Dragon Ball. Figur Frieza yang satu ini kemarin saya dapat di harga 880.000. Dan bagi kalian yang ingin memiliki ataupun mengoleksi figur Frieza yang satu ini, mungkin kamu bisa mendapatkannya di berbagai platform marketplace yang tersedia di Indonesia. Kalau menurut saya, figur yang satu ini sangat cocok sekali ataupun wajib kalian miliki bagi kalian para fans Dragon Ball ataupun yang suka dengan koleksi action figure. Itu saja video saya untuk kali ini tentang bahasan SHF Frieza First Form and Frieza Pod ini. Jika kamu memiliki pendapat lain ataupun koreksi-koreksi terhadap bahasan saya, silakan cantumkan di kolom komentar di bawah. Dan bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu sebelum meninggalkan video ini. Saya Gunawan and see you.